Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu yang bareng kotakan saya sendiri yaitu Dendi Anggiriandi. Kemudian ada teman saya Mas Jakaria, Mas Samuel, Mas Haikal, dan Mas Julpan. Kami akan mempresentasikan tentang platform kami yang berjudul Naklet, yaitu peternak walet. Next, ini penelusuran ide kami. Ide aplikasi ini berawal dari ketertarikan kami terhadap bisnis rumah walet yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Terus di mana peluang bisnis ini sangat mudah dijalankan meskipun tidak mempunyai latar belakang pengalaman usaha sekalipun. Dengan membuat rumah walet, maka burung walet akan membuat sarang sendiri dengan air liurnya. Sarang burung walet inilah yang akan dijual dengan harga yang tinggi. Untuk perkembangan aplikasi ini dan perkembangan peternakan sarang walet, khususnya untuk di Indonesia, banyak berkembang di Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan dan Jawa Tengah. Ini contoh dari sarang waletnya yang akan dipasarkan di aplikasi ini. Berdasarkan Berdasarkan pemikiran tersebut, kami ingin membuat sebuah platform yang dimana dasar platformnya sebagai berikut. Ada sarang walet, di mana sarang walet ini akan ada proyek sarang walet yang dibuat oleh konstruksi, terus ada impostor dan juga peternaknya. Kemudian ada administratornya yang untuk mengelola aplikasinya. Kemudian di dalamnya juga ada marketplace-nya, di mana marketplace ini akan menjual sarang walet dan kebutuhannya. Ada customer, data dirinya, ada let's pay-nya juga dalam aplikasinya untuk pembayaran. Kemudian ada ekspedisi. Di marketplace juga ada owner tokonya yang sebagai penjualnya. Ini contoh proyek pembangunan sarang waletnya. Ini contoh sarang waletnya akan dijual di aplikasinya nanti. Dan ini beberapa fitur dalam platform Nakletnya. Yang pertama ada investasi di bidang budaya sarang walet. Kemudian ada monitoring. Fitur monitoring itu sistem monitoring sarang waletnya. Kemudian ada monitoring keamanan, jumlah burungnya, kemudian suhu ruangan. Terus ada marketplace-nya sebagai wadah jual beli sarang walet dan peralatan dan kebutuhan dalam memelihara sarang walet. Kemudian ada dompet digital untuk melakukan transaksi. Kemudian ada chatbot untuk servis aplikasinya. Kemudian ada portal yang untuk menyediakan perkembangan harga sarang walet di Indonesia. Kemudian ada grading, sistem grading kualitas sarang waletnya. Kemudian ada startup sebagai startup. Yang terakhir ada forum diskusi sebagai sarana diskusi antara pengguna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Jakaria. Di sini terdapat user platform yaitu Naklet. Untuk user yang pertama di sini ada peternak, kedua investor, yang ketiga konstruksi, yang keempat customer, yang kelima administrator, yang keenam ekspedisi, dan yang terakhir ada owner toko. Next. Apa yang bisa dilakukan admin di aplikasi Naklet? Admin dapat mengelola data peternak, data customer, data investor, data toko peralatan dan kebutuhan, data penjualan, data transaksi, data proyek, data dompet digital, data chatbot, dan data monitoring. Next. Sedangkan untuk peternak,
Di sini peternak dapat mengelola profil peternak, memonitoring sarang walet, memonitoring jumlah burung walet, memantau pasaran sarang walet dari peternak lainnya, menjual hasil panen sarang walet, diskusi dengan customer, melihat riwayat penjualan, melakukan forum diskusi peternak, melihat penjualan peralatan dan kebutuhan, mencairkan penghasilan dari lead pie ke rekening, open investasi, dan terakhir diskusi dengan investor dan CEO perusahaan konstruksi. Next. Next. Yang dapat dilakukan owner toko di sini yaitu mengelola profil toko, memantau peralatan dan kebutuhan untuk sarang walet dari toko lainnya, menjual peralatan dan kebutuhan untuk sarang walet, menyediakan jasa pemasangan peralatan, melihat riwayat penjualan, mencairkan penghasilan dari lead pie ke rekening, dan yang terakhir diskusi dengan peternak. Next. Apa yang bisa dilakukan customer di Naklet? Pertama, customer dapat mengelola profil customer. Kedua, melihat semua jenis sarang walet yang dijual. Tiga, melihat info peternak dengan penjualan sarang walet yang paling laris atau banyak diminati. Keempat, melihat review tentang sarang walet yang dijual peternak. Kelima, diskusi dengan pemilik peternak. Keenam, membeli sarang walet. Tujuh, memberikan review tentang sarang walet yang telah dibeli. Yang terakhir, delapan, forum diskusi antar customer. Next. Di sini ada konstruksi. Apa yang dapat dilakukan konstruksi di Naklet sendiri yaitu pertama mengelola profil perusahaan, kedua menyediakan jasa konstruksi untuk pembangunan sarang walet, yang ketiga menyediakan material bangunan, yang keempat diskusi dengan peternak dan investor, yang kelima manajemen pembangunan sarang walet. Next. Di sini investor dapat melakukan yaitu mengelola profil investor, melihat marketplace, memonitoring sarang walet, memonitoring jumlah burung walet. Selanjutnya melihat investasi di bidang peternakan sarang walet, lalu mencari investasi berdasarkan wilayah terdekat dari domisili investor, mencari investasi berdasarkan nilai investasi termurah hingga termahal, mencari investasi berdasarkan daerah peternak yang memiliki hasil panen terbaik, selanjutnya melihat progres dari proyek yang diinvestasikan, dan yang terakhir melakukan diskusi dengan peternak dan perusahaan konstruksi. Next. Di sini ada ekspedisi. Di sini ekspedisi dapat melakukan atau mengelola profil ekspedisi, mengelola data order ekspedisi, mengelola saldo di LetPay, dan yang terakhir melihat review diberikan oleh customer. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Samuel. Baik, terima kasih Mas Zakaria. Selanjutnya, eh, di sini adalah interaksi aplikasi Naklet ini sendiri, yaitu terdiri dari beberapa fitur. Pertama yaitu ada marketplace, kemudian aplikasi admin, aplikasi peternakan, aplikasi customer, aplikasi investor, dan aplikasi toko, juga aplikasi konstruksi. Next. Sumber data daripada aplikasi Naklet itu sendiri dapat kita lihat sendiri yang tampil pada monitor ini, yaitu uh, pusat datanya adalah database, sedangkan ada beberapa yang terhubung di database itu, antara lain ada data wallet yaitu Pakar Wallet, kemudian pembayaran uh, bank, bank atau dompet, data dompet, kemudian data ekspedisi, uh,
Kemudian data ekspedisi itu seperti contoh raja ongkir. Kemudian data jumlah burung itu dapat diambil dari jumlah sensor, ya bisa digunakan oleh CCTV atau kamera. Kemudian ada data CCTV, ada juga sistem IoT, data di sistem IoT yang akan mendeteksi suhu daripada ruangan daripada sarang burung walet itu. Kemudian ada data harga walet, kemudian data lokasi yaitu untuk mempermudah alokasi dan juga tempat di mana menjual atau membeli. Dan ada data mutasi pembayaran bank. Next, Mas. IoT atau Internet of Thinking itu adalah platform adalah seperti interaksi antar pengguna dan juga monitoring yaitu monitoring keamanan dan suhu sarang walet seperti yang saya sudah jelaskan tadi di slide sebelumnya. Next, Mas. Uh, Sistem ini juga dibangun dengan menggunakan AI atau Artificial Intelligence, yaitu ada fasilitas atau fungsi daripada grading, yaitu klasifikasi kualitas sarang walet, ada chatbot, layanan online yang biasanya apabila uh, kebanyakan atau banyaknya chattingnya masuk, maka fungsi ini bisa digunakan untuk secara otomatis menjawab apa tanggapan-tanggapan dari uh, uh, pembeli atau peminat. Kemudian ada dompet digital dan monitoring. Next, Mas. Kalau untuk sistem itu kita menggunakan sistem big data yaitu rekomendasi untuk rekomendasi produk. Oke. Next, Mas. Uh, Ini adalah sebuah tampilan atau interface daripada aplikasi Necklet itu dalam bentuk mobil atau Android. Nah, yaitu ini kita berada pada tahapan di mana tahapan pendaftaran. Jadi eh, pengguna atau pembeli itu dapat melakukan registrasi dulu. Kalau sudah melakukan registrasi seperti tahap awal, maka akan muncul next one. Seperti ini, itu tadi itu adalah em, interface untuk pengguna atau pembeli, sedangkan ini adalah desain interface untuk admin. Dapat kita lihat pada saat ada beberapa interface di sini, satu, dua, dan tiga. Ini ada beranda admin, beranda customer, dan beranda konstruksi. Apabila setelah didaftar, maka akan tampil seperti ini. Next, Mas. Kemudian ada desain, ini adalah desain interface aplikasi yang kita desain. Dapat kita lihat bersama-sama di sini ada desain pada beranda peternakan, kemudian beranda peternak, ada juga beranda owner atau pemilik toko, dan juga di yang paling terakhir adalah beranda investor. Next, Mas. Ini adalah desain interface aplikasi Necklet. Di sini adalah bagian pada marketplace-nya, di mana ada marketplace yang pertama itu ada peralatan dan kebutuhan dan juga kedua sarang walet. Baik, selanjutnya ada desain interface aplikasi Necklet, yaitu ada desain selanjutnya adalah desain chat, itu ada bisa kita melihat di sini anonim 123. Itu contohnya hasil daripada chat itu bisa tampil pada chat di sebelahnya. Nah, ini adalah desain interface aplikasi Necklet untuk profil. Apabila sudah terdaftar, maka kembali kepada menu awal beranda, maka profilnya akan tampil seperti ini, yaitu bisa kita keluar atau masuk kembali, maka tampilan awalnya akan seperti ini, itu di profil untuk awalnya. Kemudian untuk uh,
Let Pay-nya juga seperti ini, di tampilannya seperti ini untuk desain Let Pay-nya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Haikal. Baik, selanjutnya ahli yang terlibat dalam aplikasi atau platform kami. Di sini terdapat 9 uh, orang ahli, yaitu di mana terdapat cyber security, programmer, data science, pakar wallet, pakar konstruksi, sistem analis, digital marketing, UI atau UX design, sama sistem administrator. Untuk lebih detailnya, uh, di slide selanjutnya, next. Untuk di sini uh, uh, menjelaskan kerjaan khusus dari job atau ahli yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama di sini UI UX design. Di sini tugasnya untuk menyelidiki persyaratan desain untuk mengembangkan dan membuat konsep strategi desain UI atau UX. Selanjutnya mendesain elemen UI dan menguji UI serta berkolaborasi dengan tim pemasaran. Selanjutnya, memberikan saran dan panduan tentang penerapan metodologi penelitian UX dan aktivitas pengujian. Selanjutnya ada programmer. Di sini programmer bertugas sebagai mengembangkan aplikasi programming, interface atau API, juga mengembangkan aplikasi programming, interface menggunakan API, yang selanjutnya bekerja bersama tim untuk terus inovasi, fungsi, dan desain aplikasi. Next. Yang ketiga ada pakar wallet. Di sini dia bekerja atau bertugas untuk membantu dalam proses klasifikasi sarang wallet. Yang kedua, membantu menentukan suhu lingkungan wallet. Yang ketiga, membantu menentukan kelembapan dari sarang wallet tersebut. Selanjutnya, yang keempat ada ahli dari konstruksi. Sini dia bertugas untuk membuat konsep rancangan, perancangan, eh, mengembangkan rancangan, membuat kerangka gambaran kerja, serta proses pengadaan pelaksanaan konstruksi. Next. Yang kelima ada data science. Di sini data science bertugas dalam melakukan proses reprocessing data terstruktur dan tidak terstruktur. Selanjutnya juga membangun model prediktif dan algoritma pembelajaran mesin. Juga menyajikan informasi menggunakan teknik visualisasi data, serta mengusulkan solusi dan strategi untuk tantangan bisnis. Yang keenam ada cyber security. Di sini dia bertugas sebagai menganalisis sistem keamanan, pemantauan sistem jaringan dan teknologi, menemukan titik lemah sistem, dapat menyelesaikan masalah yang muncul, serta membuat laporan secara spesifik tentang situasi keamanan jaringan serta sistem. Juga dia melakukan pengujian pada firmware dan firewall. Next. Berikutnya sistem analis. Di sini sistem analis bertugas dalam memelihara dan memecahkan masalah aplikasi bisnis, analisis pemetaan data, dan mengatur spesifikasi kebutuhan sistem aplikasi, mengelola setup dan konfigurasi sistem, menentukan dan mengkoordinasi pelaksanaan prosedur pengujian aplikasi, mengembangkan dan menerapkan prosedur pemeliharaan aplikasi. Selanjutnya ada digital marketing. Di sini digital marketing bertugas dalam menyusun perencanaan untuk promosi sebuah produk melalui platform digital. Juga membuat konsep marketing campaign secara menyeluruh. Selanjutnya mengoptimalkan mesin pencari untuk meningkatkan peringkat halaman situs web atau produk atau jasa perusahaan. Next. Yang kesembilan ada sistem administrator. Di sini dia bertugas menginstal dan mengkonfigurasi perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan, memastikan keamanan dan efisiensi infrastruktur TI, memantau kinerja sistem dan memecahkan masalah, mengidentifikasi persyaratan sistem dan menginstal upgrade, membuat cadangan untuk melindungi data, serta menerapkan teknologi baru pada sistem. Next. Selanjutnya untuk sarana dan prasarana yang ada di dalam platform, di sini terdapat 9
sarana maupun prasarana, di mana tentu saja di sini menggunakan sebuah komputer serta server. Selanjutnya juga ada kamera, alat sensor suhu sebagai alat pendukung pada gedung peternak. Selanjutnya terdapat Flutter, juga Android SDK untuk pengembangan dari aplikasi serta jaringan internet dan ekspedisi dan smartphone. Next. Berikut sumber data yang akan disimpan. Di sini terdapat beberapa sumber data yang akan disimpan ke aplikasi Naklet, di mana datanya terdapat dari data user, juga data dari diskusi, data chatbot, data penjualan, data hasil klasifikasi, data aktivitas, data dompet digital, dan data proyek. Next. Selanjutnya di sini data itu berikutnya ini adalah sumber datanya. Di sini data bersumber dari Pakar Wallet yang akan disimpan ke database, yaitu dari data walletnya. Berikutnya ada data dari API Bank Mota, yaitu data pembayaran atau data dompet digital yang akan juga disimpan ke database. Ada API dari Raja Ongkir sebagai data ekspedisi, di sini juga akan disimpan ke database. Terdapat sejumlah sensor untuk menghitung jumlah burung. Terdapat juga kamera pengawas dari data CCTV, sensor suhu, itu merupakan data dari sistem IoT yang kemudian nanti disimpan ke database. Berikutnya juga terdapat data dari web scraping sebagai data penentu dari harga data wallet. Berikutnya dari API Google Maps. Next. Untuk metode pengambilan data, di sini terdapat 3 metode. Yang pertama secara manual, kedua web scraping. Di sini web scraping digunakan untuk scraping data dari website lain untuk diambil datanya dan dianalisis. Berikutnya ada API. Ini seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu ada dari API Raja Ongkir maupun Bank Mota tadi, dan juga dari Google Maps untuk menentukan tempat dari uh, lokasi peternak maupun gedungnya, dan juga alamat dari pembeli. Next. Untuk hasil pengolahan data, di sini terdapat 9 hasil, yaitu data berupa data video, data gambar, data statistik jumlah wallet, data klasifikasi sarang wallet, data informasi suhu ruangan, data rekomendasi untuk pengguna, data lokasi peternak wallet terdekat, data statistik jumlah penjualan sarang wallet, serta data biaya ekspedisi. Next. Berikut perhitungan rasio bagi hasil yang akan dijelaskan oleh Mas Julpan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang rasio pembagian hasil kami yang di aplikasi. Di sini situasi kerjasamanya adalah dengan total pembangunan biaya 300 juta, di mana di sini peternak mempunyai lahan dan dana sekitar 150 juta. Dan untuk memenuhi dana yang sekitar 300 juta, peternak membutuhkan seorang investor. Di sini investor mencoba menyuntikkan dana sebanyak 150 juta. Nah, di sini juga untuk biaya perawatan dari apa? Dari nakletnya nanti tidak diperoleh dari biaya pendapatan dari hasil peternak. Nah, di sini kita membuat skenario di mana peternak itu mendapatkan 24 kilo sarang walet per tahun, di mana harga per kilonya adalah 10 juta. Nah, nanti 10 juta ini akan dikalikan ke pendapatan. Nah, di sini pendapatannya adalah yaitu 24 dikali 10 juta, yaitu 240 juta dengan total biaya perawatan
yaitu 12 juta per tahun. Nah, nanti 240 juta dikurangi 12 juta mendapatkan hasil bersih yaitu 228 juta. Nah, 2.220 juta. Di sini kan modal dari investor itu adalah 150 juta. Nah, di sini investor dan peternak melakukan perjanjian, membuat perjanjian untuk bagi hasilnya sekitar bagaimana tentang pembagian hasilnya. Nah, di sini platform mengambil 22% dari perjanjian antara investor dan eh, peternak. Nah, di sini investor mendapatkan 40%, sedangkan peternak mendapatkan 58%. Dikarenakan di sini karena peternak memiliki lahan dan dana yang dipunya juga sama dengan investor. Nah, nanti untuk pendapatan per tahunnya itu adalah untuk investor dia akan mendapatkan sekitaran 91.200.000 per tahun. Sedangkan untuk peternak mendapatkan 132.240.000 untuk per tahunnya. Sedangkan platform karena dia mengambil 2%, dia akan mendapatkan sekitar 4.560.000 rupiah. Next. Untuk skenario desain database platform kita, di sini ada sekitar 20 tabel, di mana ekosistem dari aplikasi ini adalah user. Nah, di sini user itu bisa menjadi banyak hal. Yaitu pertama, user bisa menjadi peternak. Nah, di sini jika user ingin menjadi peternak, dia akan mengklik tombol peternak, buka peternak nanti di UI. Nah, nanti nah, dia otomatis mempunyai ID peternak. Nah, selanjutnya ada tabel investor. Nah, jika user ingin menjadi investor, mereka akan membuka tombol investor. Nah, nanti setelah membuka atau mendaftar sebagai investor, mereka akan mendapatkan pilihan kira-kira peternak mana yang akan dia investasikan dan berapa jumlah yang akan dia investasikan. Selanjutnya di sini ada juga tabel bagi hasil. Nah, bagi hasil ini adalah tempat bagi hasil dari investor dan peternak. Di sini ada beberapa isian, yaitu total produksi atau biaya di sini total produksi maksudnya adalah biaya perawatan dari sarang walet selama setahun. Nah, terus ada keuntungan. Keuntungan ini adalah keuntungan bersihnya ya. Yaitu didapat dari pendapatan peternak dalam 1 tahun dikurangi dengan biaya total produksi. Nah, nanti akan muncul bersihnya yaitu dianggap keuntungan. Nah, nanti keuntungannya ini yang akan dibagi-bagi oleh aplikasi, di mana untuk investor tadi di skenario yang kita bikin, investor mendapatkan sekitar 40%, sedangkan peternak mendapatkan 58%, sedangkan bagi platform mendapatkan 2% dari dari keuntungan per tahun peternak. Nah, di sini juga ada namanya produk sarang walet. Nah, di sini adalah tempat peternak menjual produknya ya. Nah, di sini ada gambar, terus ada grade. Grade ini akan muncul otomatis berdasarkan pengolahan gambar citra ya, image processing yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh seorang data science. Terus nanti untuk datanya itu akan didapat dari pakar yang tadi dibahas di ahli ya. Terus di sini ada juga ke aktivitas. Nah, tabel aktivitas. Tabel aktivitas ini digunakan untuk mencoba membuat AI untuk sistem rekomendasi. Di sini kami rencananya menggunakan consent similarity
untuk apa mengetahui apa untuk melakukan rekomendasi kepada user berdasarkan apa produk apa aja yang pernah dibuka, diklik, disukai, dikomen oleh user sehingga nanti apa aplikasi dapat merekomendasikan produk yang sesuai dengan user. Nah, di sini juga ada apa monitoring wallet. Nah, di sini monitoring wallet ini adalah untuk menghitung jumlah apa jumlah wallet yang setiap hari masuk keluar masuk ke dalam sarang. Nah, ini juga penting monitoring wallet ini sehingga nanti apa eh, apa investor itu yakin untuk berinvestasi karena dia melihat apa wallet yang ada di peternak ini banyak. Terus nanti untuk keamanannya juga ada eh, tabel monitoring ya, tabel monitoring keamanan. Nah, nanti monitoring wallet dan monitoring keamanan ini bisa diakses oleh investor dan peternak. Jadi nanti investor bisa ngelihat juga kondisi apa peternakan yang dia investasikan. Nah, itu aja kali ya untuk yang tabel desain. Nah, next. Nah, di sini ada beberapa query yang kita coba yang kita coba pada platform kita. Di sini ada query data penjualan. Nah, di sini kita mencoba memanggil beberapa data penjualan dari apa? Dari peternak ya. Di sini kita contohkan penjualan produk yang dijual oleh Marsudi Siregar. Next. Nah, di sini untuk query transaksinya, di sini juga saya mengambil contoh yaitu Marsudi Siregar, di mana di sini kan karena kita menggunakan data dummy, jadi nama produknya saya samakan, terus harganya terus apa di sini dia apa beratnya 5 terus harga per kilonya itu 8.500.000. Nah, dikali dengan jumlah berat ini adalah jumlah yang terus nanti jumlah transaksinya adalah jumlah terjual dikali harga per kilonya yaitu 42.500.000. Next. Ah, ini adalah query peternakan berdasarkan tanggal transaksinya. Nah, di sini kami merangkum apa hasil transaksi dari Marsudi Siregar selama 1 tahun. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya. Di sini karena kami menggunakan data dummy, jadi kami ketika menginput data, kami menyamakan semua tanggal transaksinya. Jadi sehingga yang muncul di sini ada beberapa yang muncul, ada ada 7 transaksi yang berhasil. Nah, di mana apa harga di mana jumlah transaksi di sini. Terus di sini ada tanggal transaksi. Nah, ini tanggal transaksinya sama karena memang kita memasukkan data dummy, bukan data realnya. Nah, selanjutnya. Nah, ini adalah query untuk data peternak. Ini adalah data-data dummy dari apa? Data peternak di platform kami. Nah, di sini kami mencoba menampilkan nama peternaknya, jumlah wallet yang ada di peternaknya, terus lokasi peternakannya di mana, terus nomor HP-nya. Itu aja. Next. Nah, ini adalah data investor dari platform kami. Nah, di sini ada dua dua orang yang berinvestasi di mana yang pertama Ajeng melakukan investasi sebanyak berapa ini 500 juta dengan ID peternak 4 dengan jumlah wallet 25. Di sini saya sekali lagi saya kasih disclaimer ya, di sini kita menggunakan data dummy, bukan data real. Di sini juga ada Elma yang melakukan investasi di 5 peternakan di mana yang ID-nya itu ya ID 1, ID 3, ID 2, ID 4 dan 5. Next.
Nah, ini adalah query untuk data bagi hasilnya. Di sini kita mengambil apa? Contoh dengan ID 1 ya, yaitu Masudi Siregar. Nah, dia itu per tahun mendapatkan pendapatan sekitar 240 juta per tahun. Nah, dengan total produksi atau biaya perawatan sekitar 12 juta. Nah, nanti pendapatan per tahun dikurangi dengan biaya perawatan atau total produksi, nah, nanti akan mendapatkan 228 juta. Nah, nanti 228 juta ini yang akan dibagi-bagi oleh aplikasi, di mana untuk investor yaitu 0,4 atau 4%, 40%. Terus untuk peternak mendapatkan 0,58 atau 58%, dan untuk platform mengambil cuma 0,2 atau 2%. Next. Ya, mungkin sekian presentasi dari kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.